Salam sejahtera buat kita sekalian. Terpuji nama Tuhan oleh karena kasih dan kemurahan-Nya. Pada saat ini kembali kita akan melaksanakan ibadah rumah tangga yang akan dirangkaikan dengan ibadah Pekan Keluarga hari yang ketiga. Yang melayani kita pada saat ini Bapak Diaken David Irdianto, dan untuk panggilan beribadah jemaat kami jemput berdiri. Shalom dan selamat sore. Kita semua telah diperkenankan Allah memasuki Pekan Keluarga tahun 2020. Semua karena kuasa dan rencana Allah bagi kita masing-masing. Marilah kita menyembah, bersyukur, beribadah. Kita muliakan Tuhan dengan memuji Tuhan. NKB 17 ayat 1 dan ayatnya yang ketiga. Ibadah Pekan Keluarga hari yang ketiga ditabiskan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera atas kamu dari Allah Bapa kita, dari Yesus Kristus Tuhan, dan dari Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Jemaat disilakan duduk kembali. Menyempurnakan persekutuan kita pada sore hari ini, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, kita mohon kekuatan Roh Kudus. Kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan surga, kepadamu pada sore hari ini, kami menghampiri tahta kerajaan-Mu, bersyukur atas segala berkat kasih karunia yang senantiasa Engkau curahkan dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, dalam persekutuan kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Allah yang kudus menuntun menyertai kami sekalian, sehingga firman-Mu ini boleh senantiasa tertanam baik dalam hati pikiran kami, untuk kami pedomani selanjutnya di dalam menjalani kehidupan ini. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Bacaan firman Tuhan yang sudah disiapkan
yaitu dari Injil Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34. Injil Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Hal Kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang-orang yang kurang percaya? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikian bacaan firman Tuhan. Yesus bersabda, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan lalu memelihara di dalam hidupnya. Menghadirkan kerajaan Allah dalam rumah keluarga adalah merupakan tema renungan kita pada sore hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, saat renungan ini dibuat, keadaan dunia maupun pribadi dan keluarga, saya rasa kita semua pasti mengalaminya, di mana kita sedang diperhadapkan dengan suatu situasi dan kondisi yang sangat memprihatinkan. Sebab dunia sedang dilanda oleh pandemi COVID-19. Virus yang mematikan. Dan ini benar-benar mempengaruhi pola atau cara hidup seluruh umat manusia di muka bumi ini. Suatu bencana yang begitu cepat mewabah dan tidak memandang bulu. Orang lemah, tunawisma, orang miskin, orang kuat, orang yang hartanya banyak sekalipun. Bahkan negara-negara lain, tetapi juga di negara kita saat ini, banyak korban jiwa yang berjatuhan
ada korban para medis, apakah itu dokter atau perawat, selaku garda terdepan dalam memutus mata rantai penyebaran virus corona. Kita juga mendengar dari kalangan rohaniawan, yaitu para hamba-hamba Tuhan atau pelayan Tuhan yang begitu bersemangat, begitu berapi-api dalam memberitakan bagaimana Tuhan Yesus Kristus mampu dan lebih sanggup lagi mengalahkan keganasan virus corona. Tetapi kemudian harus menjadi korban atau terpapar virus corona dan mendahului kita semua. Memang benar bahwa kematian manusia itu ada dalam pengaturan Tuhan, ada dalam kehendak dan rencana Tuhan. Kita aminkan semua itu. Jadi bukan hanya karena virus corona sehingga orang bisa mati, tetapi karena kehendak dan rencana Tuhan, di mana seseorang atau banyak orang percaya dipanggil olehnya. Melalui apakah itu kecelakaan, sakit penyakit, bencana, dan seterusnya. Dan kesemuanya itu berada di luar kemampuan atau jangkauan akal kita manusia. Orang berduit, bahkan pemimpin besar di dunia ini, pada akhirnya merasakan dampak virus corona. Orang-orang pintar yang ada dengan teknologi yang canggih sekalipun tidak bisa berbuat apa-apa selain tunduk dan terheran-heran dengan pandemi corona yang ada. Banyak orang yang kemudian baru sadar bahwa ternyata Tuhan itu ada. Dan karena itu manusia memanggil-manggil dan berseru-seru kepada Tuhan yang Maha Kuasa, memohon pengampunan dan pemulihan dari wabah COVID-19. Secara manusia, situasi dan kondisi ini sangat memprihatinkan dan sangat mengerikan, terlebih membuat kita khawatir. Sebab tidak sedikit manusia yang kemudian sadar bahwa dengan adanya virus corona ini, untuk sementara tetapi dalam waktu yang tidak bisa ditentukan, dalam rangka memutus mata rantai penyebaran virus corona. Sekalipun itu suami istri, mau bersalaman tidak dibenarkan, apalagi istilah cipika-cipiki, itu lebih dilarang keras. Mau suami, mau istri, mau anak-anak, apalagi orang di luar rumah, jika bertamu harus menjaga jarak, pakai masker dan cuci tangan. Karenanya pada waktu itu hampir semua rumah, tempat-tempat umum, toko-toko, semua meletakkan 1 galon dan sabun, supaya sebelum seseorang masuk ke dalam rumah atau ke dalam toko atau tempat-tempat umum, terlebih dahulu harus cuci tangan. Jika tidak, orang itu akan disuruh kembali untuk mencuci tangannya dan seterusnya. Benar-benar bentuk kehidupan baru yang sungguh bagi kita manusia sebagai makhluk sosial. Tidaklah harus demikian. Tetapi apa mau dikata? Demikianlah kenyataannya, bahwa kedisiplinan hidup itu teramat penting untuk memutuskan mata rantai penyebaran virus corona.
Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam ibadah Pekan Keluarga hari yang ketiga ini, kita bersama-sama merenungkan kitab Injil Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34 dengan tema menghadirkan kerajaan Allah dalam rumah keluarga. Ini berarti kita harus berupaya untuk menghadirkan kerajaan Allah dalam rumah keluarga kita masing-masing, dalam situasi apapun. Sungguh amat luar biasa menghadirkan kerajaan Allah dalam situasi yang kondisi sulit bagi kita. Tetapi kita tidak boleh menyerah. Kita tidak boleh berputus asa, hilang pengharapan. Sebab Tuhan Yesus telah melakukan hal tersebut, yaitu dengan mengorbankan dirinya mati di kayu salib, yang bangkit dari antara orang mati, lalu naik ke surga, untuk menghadirkan kerajaan Allah di dalam kehidupan umatnya. Pengorbanannya itu benar-benar memberi jaminan keselamatan bagi kita, umat kepunyaannya. Tidak terkecuali bagi semua orang yang percaya kepadanya, berhak untuk mendapatkan kasih karunia keselamatan atas pengorbanannya itu. Dalam bacaan kita saat ini, ada dua hal yang diangkat oleh penulis sebagai dasar penulisan, mengemukakan soal kekhawatiran bagi umat Tuhan. Kedua hal tersebut adalah menyangkut makanan dan pakaian. Dalam ayat 25, di mana untuk kedua hal itu penulis menyampaikan bahwa kita tidak perlu khawatir, sebab Tuhan pasti menolong umatnya. Perhatikan burung-burung di udara yang tidak menabur, tetapi diberi makan oleh Tuhan. Ayat 26. Bunga-bunga dan rumput-rumput yang didandani oleh Tuhan, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu? Ayat 30 bacaan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hal kekhawatiran itu boleh-boleh saja kita rasakan. Kita boleh saja merasa takut, karena itu sangat manusiawi. Tetapi kita juga jangan merasa berputus asa. Kita harus tetap berupaya dan berusaha di tengah-tengah situasi bagaimanapun. Kita harus menghadirkan kerajaan Allah di dalam rumah tangga keluarga kita masing-masing. Menghadirkan kerajaan Allah itu berarti kita memberi tempat, memberi kesempatan, waktu, dan cara bagi Tuhan untuk memerintah di dalam kehidupan kita. Dalam arti bahwa Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus dengan Roh-Nya yang kudus, yang memimpin, mengatur, serta menyatakan kuasa dan kehendak-Nya. Dan kita sebagai warga kerajaan Allah, yakni keluarga-keluarga kerajaan Allah, untuk mengikutinya. Sebab kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, dan kebimbangan adalah hal yang manusiawi yang harus kita serahkan kepadanya. Biarlah Tuhan yang mengelola di dalam kehidupan kita, sehingga menguatkan kita
memampukan, dan kita tidak kehilangan semangat, sukacita, dan ucapan syukur kepada Allah di dalam kita menjalani kehidupan ini. Sebab di dalam kepemimpinan Allah, maka tidak ada satupun yang terluputkan dari pengamatannya, pendengarannya terhadap semua apa yang dialami umatnya, termasuk kita sebagai keluarga Kristen yang ada di tempat ini. Dengan berpedoman pada firman Tuhan yang mengatakan, jangan kita khawatir. Itu berarti kita menyerahkan diri sepenuhnya kepada pemerintahan Allah yang adalah Raja atas surga dan bumi, yang maha tahu sekecil apapun tentang kehidupan kita, apa yang kita butuhkan di dalam hidup ini, sehingga kita tidak akan pernah kehilangan semangat dan sukacita di dalam mengiring Tuhan, memuji dan memuliakan namanya, bahkan mempersembahkan hidup kita dan keluarga kita seutuhnya bagi Tuhan, Sang Raja segala raja. Dengan demikian, yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita sebagai persekutuan keluarga untuk terus berupaya untuk saling menguatkan, saling membangun, saling menasihati terhadap hal-hal yang positif, supaya di tengah pergumulan dan tantangan kita terus menghadirkan kerajaan Allah dan menjadikan Allah sebagai Raja dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Karena tidak dapat disangkali bahwa pandemi COVID-19 ini secara tidak langsung telah membangun spiritualitas hidup keluarga kita yang bertumbuh ke arah pengakuan bahwa Allah itu adalah Raja atas hidup dan matinya kita sebagai manusia. Dan tidak ada satupun dari kita sebagai manusia yang dapat mengendalikan diri dan kekuatan kita selain tunduk pada perintah Allah. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, jadi soal khawatir akan apa yang hendak kita makan dan apa yang hendak kita pakai tidak harus menguasai kehidupan kita, tidak menjauhkan diri kita untuk memperhatikan orang lain. Artinya, kita harus saling memperhatikan, saling membantu sesama yang berkekurangan, sehingga baik keluarga kita dan bersama dengan orang lain, kita sama-sama terus menikmati kehadiran kerajaan Allah di dalam keluarga rumah tangga kita masing-masing. Terpujilah nama Tuhan. Demikian firman-Nya yang hadir dalam persekutuan kita pada sore hari ini. Amin. Jemaat yang diberkati dalam Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan memberi persembahan kita. Dan kini kami juga mau mengucap syukur atas segala pemberian-Mu. Terimalah syukur kami. Kita memuji Tuhan, Kidung Jemaat 450 ayat 1 dan ayatnya yang kedua, hidup kita yang benar. Kristus bergema
Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita satu dalam doa syafaat dan doa syukur kepada Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa dalam kerajaan surga atas perkenan-Mu di dalam ibadah kami pada saat ini. Kami sudah boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Allah yang kudus akan memperlengkapi di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, sehingga firman-Mu ini boleh senantiasa berbuah menjadi berkat bagi kami dan orang-orang di sekitar kami, demi hormat kemuliaan nama Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk ibadah pekan keluarga selama sepekan ini. Kiranya atas campur tangan Tuhan senantiasa menyertai dan menolong kami. Meskipun ibadah kami lakukan di rumah masing-masing, tapi kami yakin dan percaya bahwa kuasa Allah senantiasa nyata dalam kehidupan kami, memberkati kami semua. Ya Bapa di surga, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini dalam kelemahan tubuh oleh karena sakit penyakit. Kiranya Engkau terus menjamah mereka, memulihkan kondisi kesehatan mereka, sehingga mereka tidak hilang pengharapan, tetapi senantiasa menyerahkan seluruh kehidupan mereka di dalam tangan kasih Tuhan. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu yang senantiasa mengingatkan kami untuk terus saling menyemangati, saling menolong di dalam kehidupan kami, baik secara keluarga, sebagai jemaat, dan bermasyarakat. Bapa di surga, kami berdoa untuk persoalan bangsa dan negara kami. Dalam saat ini masih terus berupaya untuk memulihkan situasi dan kondisi yang dialami bangsa negara kami, khususnya di dalam memutus mata rantai penyebaran virus corona. Kiranya atas pertolongan-Mu Tuhan akan memberikan hikmat kepada pemerintah kami, bagi kami seluruh masyarakat yang ada, untuk senantiasa patuh terhadap aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah, sehingga dengan demikian apa yang menjadi pergumulan kami saat ini boleh terselesaikan oleh karena kasih dan pertolongan Tuhan, dan di hari-hari kemudian kami boleh melakukan tugas aktivitas kami kembali dengan normal. Ya Bapa di surga, saat ini kami sudah memberikan ungkapan syukur persembahan kami. Kiranya Tuhan memberkatinya untuk dipakai dalam pelayanan di tengah-tengah jemaat kami, bahkan di tengah-tengah gereja Tuhan di dunia ini. Bapa di surga, inilah ungkapan syukur doa syafaat kami Tuhan, yang kami sampaikan di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Untuk pengutusan dan berkat, jemaat disilakan berdiri. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 318, bait yang kedua, berbahagia tiap rumah tangga. Serta tekun dan
kembalilah dan beritakanlah kabar keselamatan dalam keluargamu, jemaat, masyarakat, selama masih tersedia kesempatan untuk berbuat baik. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Demikian ibadah kita pada saat ini. Terima kasih atas kesetiaan jemaat sekalian untuk mengikuti ibadah kita pada sore hari ini, dan diucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Diaken yang telah melayani kita dalam ibadah rumah tangga dan dirangkaikan dengan ibadah pekan pada sore hari ini. Terima kasih juga kepada seluruh tim yang sudah terlibat sehingga ibadah pada saat ini boleh terlaksana. Tuhan Yesus memberkati. Amin.